Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilana ila anfusina tarfata 'ain. Para hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembacaan hadis kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan ini adalah hadis terakhir dalam babur raja. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menukilkan sebuah hadis wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah azza wa jal idza arada rahmata ummatin min ibadihi qabada nabiyyaha qablaha faja'alahu laha faratan wa salafan bayna yadayha wa idza arada halaka ummatin 'azzabaha wa nabiyyuha hayy fa ahlakaha wa huwa yanzur fa aqarra aynahu bihalakiha فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره رواه مسلم. Dari Abi Musa Al-Asy'ari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan bagi suatu kaum kasih sayang, Allah hendak menyayangi suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala mewafatkan terlebih dahulu nabinya sebelum umat tersebut wafat. Qabadha nabiyyaha qablaha. Allah cabut nyawa nabinya terlebih dahulu, kemudian setelahnya baru umatnya diwafatkan. Faja'alahu laha faratan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'alahu laha farata. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi tersebut untuk umatnya menjadi farata. Apa itu farata? Qal wa huwa fil asli mutaqaddim fi talabil ma. Farat dalam bahasa Arab artinya, asli artinya adalah apabila seorang melakukan perjalanan, sebuah kelompok melakukan perjalanan, maka apabila ada orang yang pertama kali atau seseorang pergi untuk mencari air untuk rombongan tersebut, maka itu disebut dengan farata. Dia mendahului kaumnya untuk mencari air. Nah, al-mutaqaddim fi talabil ma yuhayyi ad-dila wal arsya. Dia, orang tersebut akan mencari air, kemudian memberikan gelas-gelas. Setelah dia dapatkan air tersebut, dia bagikan air tersebut dengan gelas-gelas kepada kaumnya. Jadi Allah jadikan nabi tersebut nanti di akhirat orang yang mendahului kaumnya. Apa faidahnya dari farata ini? Wa faidatu taqaddum al-uns wal itmi'nan wa qillatu qurbatil ghurubah. Kata Syekh Muhammad Ali Adam Asyubi rahimahullah, faidah daripada Rasulullah mendahului kita, nabi tersebut mendahului umatnya agar umatnya tenang, enggak ketakutan. Di mana? Di negeri akhirat. Sebagaimana kita biasanya kalau ingin menuju sebuah negeri dan ternyata kita ingin bersafar ke sana, ternyata di negeri tersebut ada saudara kita, kita lebih tenang. Hati kita enggak gelisah, enggak terlalu gelisah. Sebagaimana kalau misalnya kita bersafar, ternyata di negeri tersebut kita enggak punya siapa-siapa, beda rasanya. Kan tapi Rasulullah SAW dijadikan oleh Allah sebagai farat untuk umatnya, sehingga umatnya tenang ketika nanti bersinggah atau berpindah ke alam akhirat. Wasalafa, jadi Allah jadikan beliau faratan wasalafa, salafa orang yang mendahului kaumnya.
baina yadayha. Wa idza, kemudian sebaliknya, wa idza arada halakata ummatin, apabila Allah ingin mengazab suatu umat di dunia, azab di dunia, azabaha wa nabiyuha hayy, Allah akan azab umat tersebut sedangkan nabinya masih hidup. Yang lebih dahulu mana umatnya yang diwafatkan, kemudian baru nabinya. Fa ahlakaha, maka Allah hancurkan umat tersebut. Wa huwa yanzur, maka nabi tersebut melihat bagaimana kaumnya dibinasakan. Fa aqarra 'ainahu bihalakatiha hina kazzabuhu wa 'asaw amrahu, maka hal tersebut menjadikan nabi tersebut bahagia karena ulah kaumnya yang memaksiati dia, sombong dan ingkar terhadap perintah nabi tersebut. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang mulia ini kita dapati bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmat. Rahmat bagi kita kapan? Ketika beliau hidup dan ketika beliau wafat. Beliau menjadi kasih sayang, bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita kapan? Ketika beliau hidup dan ketika beliau sudah wafat. Dalam sebuah hadis disebutkan, ana rahmatan lakum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, aku adalah rahmat bagi kalian ketika aku hidup dan ketika aku mati. Makanya berkata Imam At-Tabari rahimahullahu taala, innama kana mautun nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ummatihi rahmatan li ummatihi. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dulu daripada umatnya merupakan rahmat bagi mereka? Li'annal mujab li baqaihim ba'dahu imanuhum bihi. Karena ini bukti bahwasannya umatnya pasti akan beriman setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menjadi bukti wafatnya Nabi sebelum wafatnya umat. Ini menjadi bukti bahwasannya keberadaan umat setelah beliau, mereka pasti akan menjadi orang-orang beriman. Wattiba'uhum li syari'atihi, dan juga bukti bahwasannya mereka umat tersebut akan pasti senantiasa mengikuti syariat beliau meskipun beliau sudah wafat. Thumma innahum yusabuna bimautihi, kemudian kematian tersebut menjadi malapetaka untuk umatnya, menjadi musibah besar bagi umatnya. Fata'dhumu ujuruhum bidzalika, maka pahala umat tersebut menjadi besar. Bagaimana? Mereka yang pertama pasti menjadi orang yang beriman, mereka pasti mengikuti syariat nabinya, dan wafatnya seorang rasul merupakan musibah terbesar, maka pahala hal tersebut pun menjadi besar. Illa musibah ta'awam min faqdil anbiya, karena tidak ada satupun musibah yang lebih besar daripada kepergian para nabi. Fala ajra mu'azam min ajri man usiba bidzalik, maka tidak ada satupun pahala yang lebih besar daripada pahala apa? Ditinggalkan para nabi. Maka orang-orang Islam ini mendapatkan pahala apa? Pahala mereka beriman, mengikuti syariat nabi, dan ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa katanya? Fatatadha'aful ujur, maka pahala-pahala pun semakin banyak. Fata'dhumur rahmah, dan rahmat dari Allah pun semakin besar. Walihadza qala sallallahu alaihi wasallam, hayati lakum rahmah wa mamati lakum rahmah. Oleh karena dalam hadis lain disebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hayati lakum rahmah wa mamati lakum rahmah. Kehidupanku bagi kalian adalah merupakan kasih sayang dari Allah, dan kematianku bagi kalian adalah kasih sayang Allah kepada kalian. Adapun kata beliau, wa amma idza ahlakaha qablahu fadzalika la yakunu illa li annahum lam yu'minu bihi. Adapun kenapa Allah Subhanahu wa taala membinasakan terlebih dahulu umatnya daripada rasulnya, hal tersebut tidaklah melainkan karena umatnya tidak beriman kepada Rasul tersebut. Wa khalafuhu, mereka ingkar,
bermaksiat kepadanya. Wa asau amrahu fa idza istamarru ala dzalika min isyanihim wa tamarruduhum abghadahum nabiyuhum. Kemudian mereka senantiasa bermaksiat kepada Rasulnya sehingga Rasulnya pun marah. Farubbama da'a alaihim fa ajaballahu da'watahu fa ahlakahum. Maka dengan amarah Rasul tersebut, Rasulnya marah kepada umatnya, Rasul tersebut mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah untuk menghinakan, menghancurkan umatnya. Maka mereka pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Nabi Nuh lakukan kepada kaumnya. Qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Wahai, ketika Nabi Nuh mengangkat tangannya dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau tinggalkan dari orang-orang kafir tersebut satu orang pun di muka bumi. Kenapa? Karena Nabi Nuh telah berdakwah dan kaumnya masih saja bermaksiat kepada beliau, tidak menuruti perintahnya, mendustakannya. Bahkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tinggal bersama kaumnya selama 950 tahun. Kan tapi kaumnya masih saja ingkar dan mendustakan Nuh. Ini mungkin yang dapat disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.